Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Aulia mendengar suara tangis pelan dari kamar putrinya. Saat ia membuka pintu, matanya membelalak melihat putrinya, Sari, berciuman mesra dengan sahabatnya, Rina, di atas tempat tidur. Detik itu, dunia Aulia runtuh, dan rahasia yang selama ini disembunyikan meledak seperti bom waktu yang tak terduga. Aulia berdiri membeku di ambang pintu, tangannya gemetar memegang gagang pintu. Sari dan Rina terlonjak, wajah mereka pucat pasi. "Bu, ini bukan seperti yang ibu lihat," kata Sari dengan suara bergetar, tapi Aulia tahu itu bohong. Ia mundur selangkah, hatinya seperti ditusuk pisau. Bagaimana bisa? Putrinya yang selalu taat, yang belajar di universitas negeri terbaik, yang diharapkan menjadi istri dokter atau pengacara suatu hari nanti, sekarang terlibat dalam sesuatu yang dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Aulia ingat kata-kata ayahnya dulu, keluarga kita harus suci, tak ada tempat untuk dosa. Tapi sekarang, dosa itu ada di depan matanya. Pagi harinya, suasana rumah seperti kuburan. Aulia duduk di meja makan, secangkir kopi hitam di depannya sudah dingin. Sari dan Rina duduk di sofa ruang tamu, tak berani angkat muka. Suami Aulia, Budi, yang baru pulang dari shift malam sebagai sopir taksi, melihat wajah istrinya dan langsung tahu ada yang salah. "Apa yang terjadi, Bu?" tanyanya dengan suara lelah. Aulia tak bisa menahan air mata lagi. Ia ceritakan semuanya, suaranya pecah-pecah. Budi marah besar, wajahnya memerah. "Kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang juga," teriaknya pada Rina. Rina, gadis berusia 22 tahun dari keluarga sederhana di Bogor, menangis terseduh-seduh. "Om, tolong dengarkan dulu. Kami saling mencintai." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Budi. Di Indonesia, di mana agama dan adat istiadat begitu kuat, cinta seperti itu dianggap penyimpangan. Sari berdiri, matanya memohon. "Ayah, Ibu, ini bukan pilihan. Ini siapa aku sebenarnya." Tapi Budi tak mau dengar. Ia ingat bagaimana tetangga-tetangga bergosip tentang anak tetangga yang aneh, dan bagaimana keluarga itu dikucilkan. "Kau ingin keluarga kita hancur. Kau ingin ibumu sakit hati selamanya," bentaknya. Aulia diam, hatinya terbelah. Di satu sisi, ia mencintai Sari lebih dari apapun. Di sisi lain, ia takut akan pandangan masyarakat. Apa kata saudara-saudaranya? Apa kata teman-teman di arisan? Rina bangkit, mengambil tasnya. "Aku pergi dulu, Sari. Maafkan aku." Sari memeluknya sebentar, tapi Budi memisahkan mereka dengan kasar. Pintu tertutup, dan Rina pergi dengan air mata mengalir. Hari-hari berikutnya seperti neraka bagi Sari. Ia dikurung di rumah, ponselnya disita. Aulia mencoba bicara dengannya, tapi setiap kali, Sari hanya menangis. "Bu, kenapa aku harus sembunyikan diri? Aku tidak salah." Aulia ingat masa mudanya saat ia dipaksa menikah dengan Budi karena tekanan keluarga. Apakah ini sama? Apakah ia sedang mengulangi kesalahan orang tuanya? Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Ia ingat Rina, gadis yang selalu sopan, yang sering membantu di rumah. Apakah cinta mereka benar-benar dosa? Di Jakarta yang ramai, di mana orang-orang sibuk dengan hidup mereka, tapi di balik itu, ada ribuan cerita seperti ini yang disembunyikan. Sementara itu, Rina pulang ke Bogor dengan hati hancur. Keluarganya yang hidup pas-pasan, tak tahu apa-apa. Ibunya, seorang penjahit, melihat wajah putrinya dan bertanya, "Kenapa, Nak? Ada masalah di Jakarta?" Rina menggeleng, tapi di kamarnya, ia menangis sendirian. Ia ingat pertama kali bertemu Sari di kampus, saat mereka sama-sama jurusan psikologi.
Awalnya pertemanan biasa, tapi lama-lama jadi lebih dalam. Ciuman pertama di taman kampus, di bawah hujan deras, seperti mimpi. Tapi sekarang, mimpi itu jadi mimpi buruk. Rina tahu, di Indonesia, masih dianggap tabu. Ada undang-undang yang ambigu dan masyarakat yang judgmental. Apakah ia harus menyerah? Atau bertarung? Kembali di Jakarta, Budi memutuskan untuk mencari bantuan. Ia hubungi Ustadz di masjid dekat rumah. "Ustadz, anak saya. Dia suka sesama jenis. Apa yang harus saya lakukan?" Ustadz itu diam sejenak, lalu bilang bawa dia ke sini. "Kita bisa obati dengan ruyah." Sari mendengar rencana itu dan panik. Ia tak mau dianggap sakit. Malam itu ia kabur dari rumah, naik ojek online ke stasiun. Tujuannya Bogor, ke tempat Rina. Tapi Aulia melihatnya dari jendela. Haruskah ia biarkan? Atau kejar? Hatinya lah yang memutuskan. Ia ambil tas dan ikut pergi tanpa bilang Budi. Perjalanan kereta malam itu penuh ketegangan. Aulia duduk di bangku belakang, mengawasi Sari yang tak sadar. Di hati Aulia ada pertarungan antara cinta ibu dan norma masyarakat. Di Bogor, Sari tiba di rumah Rina larut malam. Rina terkejut, tapi bahagia. Mereka berpelukan di teras, tapi ibu Rina bangun dan melihat. "Siapa ini? Kenapa malam-malam?" Rina panik, tapi Sari bicara jujur. "Tante, saya teman Rina. Kami saling mencintai." Ibu Rina membeku, lalu marah. "Keluar. Jangan bawa anak saya ke jalan sesat." Sari dan Rina diusir keluar. Di bawah hujan, mereka berdiri kebingungan. Saat itu, Aulia muncul dari kegelapan. "Sari." "Rina," kata Aulia dengan suara lemah. Ketiganya berdiri di sana, basah kuyup, hati mereka penuh konflik. Apakah ini akhir? Atau awal dari perjuangan yang lebih besar? Hujan deras mengguyur Bogor malam itu, membuat jalanan licin dan gelap. Aulia, Sari, dan Rina berdiri di depan rumah sederhana Rina, air mata bercampur air hujan. Ibu Rina menutup pintu dengan keras, meninggalkan mereka di luar. "Bu, kenapa ibu di sini?" tanya Sari terkejut. Aulia menghela napas panjang. "Aku tak bisa biarkan kau sendirian. Tapi ini salah." Rina memegang tangan Sari erat, matanya penuh ketakutan. Mereka bertiga naik taksi ke sebuah penginapan murah di pinggir kota, tempat sementara untuk berpikir. Di kamar kecil itu, suasana tegang. Aulia duduk di kursi, Sari dan Rina di tempat tidur. "Ceritakan semuanya," kata Aulia dengan suara tegas, meski hatinya rapuh. Sari mulai bicara, suaranya pelan tapi mantap. Ia cerita bagaimana ia bertemu Rina di semester pertama kuliah. Awalnya, mereka belajar bersama, berbagi mimpi tentang menjadi psikolog yang membantu orang. Lalu, perasaan itu tumbuh. "Aku tak pernah rasakan seperti ini sebelumnya, Bu. Dengan cowok, rasanya kosong. Tapi dengan Rina, aku merasa utuh." Rina menambahkan, "Kami tahu risikonya. Di Indonesia, orang seperti kami sering dikucilkan. Tapi kami tak bisa bohong pada diri sendiri." Aulia mendengar, ingat masa mudanya. Dulu, ia pernah suka seorang teman perempuan di SMA, tapi ia kubur dalam-dalam karena takut. Apakah Sari mewarisi itu? Aulia merasa bersalah. Tapi keluarga, masyarakat, kalian mau hidup sembunyi-sembunyi selamanya? Tanyanya. Pagi harinya, Budi menelepon Aulia panik. "Kau di mana?" "Sari hilang." Aulia bilang ia sedang mencari Sari, bohong untuk sementara. Di penginapan, ketiganya makan sarapan sederhana. Rina cerita tentang keluarganya.
Ayahnya meninggal, ibunya kerja keras. Aku tak mau buat ibu kecewa. Tapi aku juga tak mau hilang Sari. Sari memeluknya, dan Aulia melihat itu dengan campur aduk. Ia ingat ayat-ayat agama yang sering didengar tentang pernikahan laki-laki dan perempuan. Tapi apakah Tuhan benar-benar membenci cinta seperti ini? Aulia memutuskan untuk bicara dengan saudaranya, seorang kakak perempuan di Bandung yang lebih terbuka. "Kak, apa pendapatmu tentang lesbian?" tanyanya lewat telepon. Kakaknya diam, lalu bilang, "Itu pilihan mereka, Bu. Jangan paksa." Kata-kata itu membuat Aulia berpikir. Sementara itu, Sari dan Rina jalan-jalan di kebun raya Bogor untuk menangkan pikiran. Di antara pohon-pohon tinggi, mereka bicara tentang masa depan. "Kita bisa pindah ke Jakarta, cari kerja, hidup bersama," kata Sari optimis. Rina ragu. "Tapi keluarga, teman-teman. Di Indonesia, ada demo anti-LGBT, ada orang yang dianiaya." Sari ingat berita tentang pasangan gay yang dipukuli di Aceh. Hatinya lah yang takut, tapi cintanya lebih kuat. Mereka berciuman pelan di balik pohon, tapi seorang penjaga melihat dan berteriak, "Hei! Jangan di sini." Mereka lari, tertawa tapi juga takut. Kembali ke penginapan, mereka cerita pada Aulia. Aulia marah. "Lihat. Itu risiko yang kalian ambil." Tapi di hati, ia mulai paham. Budi tiba di Bogor sore itu setelah melacak ponsel Aulia. Ia marah besar melihat mereka bersama. "Kalian semua gila. Sari, pulang sekarang." Sari menolak. "Ayah, aku tak mau hidup bohong." Pertengkaran hebat terjadi. Budi bilang ia akan laporkan ke polisi, meski tahu undang-undang tak jelas. Rina menangis, "Om, tolong. Kami tak ganggu siapa-siapa." Aulia berdiri di tengah, membela Sari. "Budi, berhenti. Ini anak kita." Budi terkejut, istrinya yang biasa patuh sekarang melawan. Ia pergi marah, bilang akan cerai jika Aulia tak setuju. Malam itu, Aulia menangis sendirian. Apakah ia harus pilih suami atau anak? Di Indonesia yang patriarkal, perempuan seperti ia sering dikorbankan. Rina dapat telepon dari ibunya. "Pulang sekarang atau aku tak anggap kau anak lagi." Rina hancur. Ia harus pilih keluarga atau Sari. Sari bilang, "Jangan pergi. Kita bisa bersama." Tapi Rina tahu, tanpa keluarga, hidup sulit. Ia putuskan pulang, tapi janji akan kembali. Sari marah, merasa dikhianati. "Kau pengecut," teriaknya. Rina pergi dengan air mata. Sari menangis di pelukan Aulia. "Bu, kenapa semuanya begini?" Aulia tak jawab, tapi hatinya mulai berubah. Ia ingat teman lamanya yang hidup bahagia sebagai lesbian di luar negeri. Apakah itu mungkin di sini? Hari berikutnya, Aulia ajak Sari pulang ke Jakarta, tapi dengan syarat, rahasia ini tetap disembunyikan sementara. Sari setuju, tapi di hati, ia rencanakan sesuatu. Di kereta pulang, Sari bicara tentang hak di Indonesia. "Ada organisasi seperti Arus Pelangi, Bu. Mereka bantu orang seperti aku." Aulia mendengar, mulai tertarik. Di rumah, Budi menunggu dengan wajah dingin. Ia suruh Sari masuk kamar, lalu bicara dengan Aulia. "Kau harus dukung aku. Kita obati Sari." Aulia menolak. "Dia tak sakit, Budi." "Ini siapa dia?" Pertengkaran lagi, tapi kali ini Aulia tak mundur. Budi pergi ke rumah orang tuanya, meninggalkan mereka. Sari keluar kamar, memeluk ibunya. "Terima kasih, Bu." Tapi Aulia tahu, ini baru awal. Masyarakat luar masih menunggu untuk menghakimi.
Beberapa minggu berlalu di Jakarta, tapi ketegangan tak hilang. Sari kembali kuliah, tapi ia hindari teman-teman yang tahu tentang Rina. Rina di Bogor coba hubungi Sari lewat email rahasia, tapi Sari marah dan tak balas. Dia khianati aku, pikir Sari. Aulia coba jembatani, tapi Sari bilang, biarkan saja, Bu. Di kantor, Aulia yang kerja sebagai guru dengar gosip tentang anak muda sekarang yang aneh. Ia diam, tapi hati sakit. Ia mulai baca buku tentang psikologi. Diam-diam, buku itu bilang, orientasi seksual bukan pilihan, tapi bawaan. Aulia mulai ragu dengan keyakinannya. Apakah agama salah mengerti? Ia bicara dengan ustadz yang lebih progresi. Ustadz, apakah Tuhan benci orang seperti anak saya? Ustadz bilang Tuhan Maha Pengasih. Yang penting, hidup dengan baik. Kata-kata itu ringankan beban Aulia. Budi kembali setelah seminggu, tapi hubungan dingin. Ia tidur di soa, tak bicara dengan Sari. Suatu hari, ia dapat telepon dari saudaranya. Ada demo anti-LGBT di Monas. Kau harus ikut, tunjukkan keluarga kita suci. Budi ragu, tapi pergi. Di sana ia lihat orang-orang berteriak, lindungi anak bangsa dari penyimpangan. Budi ikut teriak, tapi di hati ia ingat wajah Sari. Pulang, ia marah pada diri sendiri. Kenapa aku begini? Ia bicara dengan Aulia malam itu. Aku takut, Bu. Takut keluarga hancur. Aulia peluk suaminya. Kita harus dukung Sari, bukan lawan. Budi menangis pertama kali setelah bertahun-tahun. Sari, di kampus, bertemu teman baru bernama Maya, yang terbuka sebagai lesbian. Maya ajak Sari ke komunitas rahasia di Jakarta. Di sini, kita aman. Kita bisa bicara bebas. Sari pergi, dan di sana ia temui orang-orang seperti dirinya. Mereka cerita tentang diskriminasi, tentang keluarga yang usir mereka. Sari merasa tak sendirian. Tapi ia juga takut. Bagaimana kalau ketahuan? Maya bilang kita harus berjuang. Hak kita juga hak manusia. Sari pulang dengan semangat baru. Ia cerita pada Aulia. Bu, aku mau terbuka. Aulia khawatir, tapi dukung. Pelan-pelan, nak. Rina di Bogor tak tahan lagi. Ia bicara dengan ibunya. Bu, aku suka perempuan. Aku suka Sari. Ibu Rina marah, tapi lalu menangis. Kenapa kau begini? Apa salah mendidikku? Rina jelaskan, ini bukan salah siapa-siapa. Ini aku. Ibu Rina diam, lalu bilang, aku butuh waktu. Rina senang, setidaknya bukan penolakan total. Ia hubungi Sari lagi, minta maaf. Aku takut, Sari. Tapi aku mau bertarung. Sari ragu, tapi akhirnya balas. Datang ke Jakarta. Kita bicara. Rina datang, dan mereka bertemu di kai kecil. Pertemuan penuh emosi. Aku khianati kamu, kata Rina. Sari peluknya. Kita sama-sama takut. Mereka putuskan coba lagi, tapi hati-hati. Tapi masalah baru muncul. Teman Sari di kampus, yang iri, sebar gosip. Sari lesbian, lihat dia sama Rina. Gosip sampai ke dekan. Sari dipanggil. Ini kampus negeri, kami tak toleransi penyimpangan. Sari marah. Ini bukan penyimpangan. Ini hak saya. Dekan ancam skors. Sari pulang menangis. Aulia dan Budi yang mulai lunak, dukung Sari. Budi bilang kita lawan. Ini diskriminasi. Mereka hubungi pengacara dari LSM Hak Asasi. Pengacara bilang, di Indonesia, undang-undang tak lindungi LGBT sepenuhnya, tapi kita bisa gugat. Sari setuju. Ini pilihan berani, tapi berisiko.
Malam itu keluarga makan malam bersama pertama kali setelah lama. Budi minta maaf pada Sari. Ayah salah. Ayah takut, tapi sekarang ayah dukung. Sari menangis bahagia. Tapi di luar, masyarakat tak berubah. Tetangga mulai gosip. Anak Aulia aneh. Aulia hadapi di arisan. Itu urusan keluarga saya, katanya tegas. Teman-temannya kaget, tapi Aulia tak peduli. Ia sudah berubah. Rina tinggal sementara di rumah mereka, dengan ibunya. Tapi Budi masih canggung. Jangan terlalu dekat di depan orang, katanya. Sari setuju, tapi di hati, ia mau bebas. Konflik memuncak saat demo anti besar di Jakarta. Sari dan Rina ingin ikut kontra demo. Aulia khawatir. Bahaya, nak. Tapi Sari bilang kita harus suarakan hak kita. Budi yang dulu ikut demo anti sekarang ragu. Ia putuskan ikut Sari. Ayah lindungi kalian. Mereka pergi bersama memakai masker. Di sana bentrokan terjadi. Polisi semprot air, orang-orang lempar batu. Sari terpisah, dan seorang demonstran anti pukulnya. Rina teriak, Sari. Budi lari selamatkan anaknya. Mereka pulang dengan luka, tapi semangat lebih kuat. Ini harga yang harus dibayar, kata Sari. Aulia obati luka mereka, hatinya bangga tapi juga takut. Apakah ini benar? Setelah insiden demo, keluarga Aulia jadi sorotan. Media lokal tulis tentang keluarga yang dukung penyimpangan. Tetangga hindari mereka, anak-anak kecil tak boleh main ke rumah. Aulia kehilangan beberapa murid les priat. Bu, orang tua mereka tak mau, kata rekan kerjanya. Aulia sedih, tapi tegar. Ini ujian, katanya pada diri sendiri. Sari dan Rina lebih dekat, tapi mereka putuskan pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, untuk Priasi. Budi bantu bayar sewa, tanda dukungannya. Jaga diri, ya, katanya saat antar mereka. Sari peluk ayahnya. Terima kasih, ya. Di apartemen baru, Sari dan Rina mulai hidup bersama. Mereka masak, belajar, dan bicara tentang mimpi. Suatu hari, kita bisa nikah di luar negeri, kata Rina. Sari tersenyum, tapi tahu itu mimpi jauh. Di kampus, kasus skor Sari dibatalkan setelah lesem campur tangan. Tapi teman-teman mulai jauh. Maya, teman komunitas, dukung mereka. Kalian pahlawan, katanya. Sari gabung organisasi Arus Pelangi, jadi aktivis. Ia bicara di seminar rahasia tentang pengalaman pribadi. Saya hampir kehilangan keluarga karena cinta saya. Pendengar tepuk tangan, tapi Sari tahu, di luar sana, banyak yang benci. Aulia dan Budi coba perbaiki hubungan. Mereka ikut konseling keluarga. Konselor bilang dukungan orang tua penting untuk kesehatan mental anak. Budi mulai paham. Ia baca artikel tentang depresi di kalangan Indonesia. Aku tak mau Sari bunuh diri karena tekanan, katanya pada Aulia. Mereka putuskan dukung penuh. Aulia bahkan ikut grup support orang tua anak. Di sana ia temui ibu-ibu seperti dirinya, yang berjuang dengan norma masyarakat. Kita harus ubah dari dalam, kata salah satu anggota. Aulia setuju. Ia mulai bicara dengan saudara-saudaranya, jelaskan tentang Sari. Beberapa tolak, tapi kakaknya di Bandung dukung. Bawa Sari ke sini, biar aman. Rina dapat kabar buruk. Ibunya sakit, kanker. Aku harus pulang, katanya pada Sari. Sari ikut ke Bogor. Di rumah sakit, Ibu Rina lihat Sari dan diam. Kau yang bikin anakku begini, tanyanya lemah. Rina menangis. Bu, Sari bikin aku bahagia. Ibu Rina diam lama, lalu pegang tangan Sari. Jaga Rina ya. Itu tanda penerimaan.
Rina bahagia tapi sedih karena ibunya semakin lemah. Mereka habiskan waktu di rumah sakit, bicara tentang masa lalu. Ibu Rina cerita, dulu ia pernah punya teman seperti itu, tapi disembunyikan. Zaman dulu lebih keras, katanya. Rina sadar perubahan butuh waktu. Kembali ke Jakarta, Sari dapat ancaman online. Lesbian seperti kau harus dihukum. Ia takut, tapi laporkan ke polisi. Polisi bilang sulit, karena undang-undang tak spesifik. Sari marah, tapi terus berjuang. Ia tulis artikel untuk blog komunitas tentang pengalaman keluarganya. Artikel itu viral di kalangan LGBT, banyak yang dukung. Tapi juga banyak hate. Suatu malam, seseorang lempar batu ke apartemen mereka. Kaca pecah, Sari dan Rina lari keluar. Siapa? Teriak Sari. Tak ada jawaban. Mereka pindah lagi, lebih hati-hati. Aulia datang bantu. Kalian tak aman di sini. Sari bilang, kami tak mundur, Bu. Budi, yang sekarang aktif di grup ayah-ayah progresi, bicara di masjid. Agama ajar kasih sayang, bukan benci. Beberapa setuju, tapi Ustadz lama marah. Kau sesat. Budi diusir dari masjid. Ia sedih, tapi tak menyesal. Keluarga mereka sekarang lebih kuat, tapi harga yang dibayar mahal. Teman lama hilang, pekerjaan Budi terganggu. Ia pindah kerja jadi sopir ojek online. Tak apa, asal keluarga utuh, katanya. Sari dan Rina rencanakan liburan ke Bali untuk istirahat. Di sana mereka bisa lebih bebas. Tapi di pesawat, Sari lihat berita, undang-undang anti-LGBT baru disulkan. Hatinya lah berat. Di Bali, mereka nikmati pantai, tapi konflik datang lagi. Seorang turis lokal kenali Sari dari artikelnya. Hei, lesbian. Pulang sana. Mereka diusik. Sari balas, ini hak kami. Pertengkaran hampir jadi isik, tapi Rina tarik Sari pergi. Kembali ke hotel, mereka menangis. Kenapa dunia begini? Tanya Rina. Sari jawab, karena kita harus ubahnya. Mereka putuskan kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Aulia telepon, pulang aman ya. Keluarga sekarang jadi benteng mereka. Tahun berganti, tapi perjuangan tak berakhir. Sari lulus kuliah, jadi psikolog. Ia buka praktik khusus untuk LGBT, bantu orang-orang yang depresi karena diskriminasi. Rina kerja di Ngohak Asasi, fokus pada isu gender. Mereka hidup bersama, meski tak resmi menikah. Keluarga Aulia sekarang terima mereka sepenuhnya. Budi bahkan ajak Rina makan malam keluarga. Kau seperti anakku sekarang, katanya. Ibu Rina, yang sembuh dari kanker, datang kunjungi. Aku salah dulu, katanya pada Sari. Mereka semua makan bersama, suasana hangat. Tapi di luar, masyarakat masih keras. Ada kasus penganiayaan LGBT di berita. Sari bicara di konferensi. Kita butuh undang-undang perlindungan. Pendengar banyak, tapi oposisi kuat. Suatu hari, Sari dapat tawaran kerja di luar negeri, di Australia, di mana LGBT lebih diterima. Kita bisa pindah, katanya pada Rina. Rina ragu. Tapi keluarga. Indonesia rumah kita. Sari bilang kita bisa kembali suatu hari, saat semuanya berubah. Aulia dukung. Pergi jika itu terbaik. Budi setuju. Tapi Sari putuskan tinggal. Aku mau ubah Indonesia dari dalam. Pilihan itu berat, tapi benar baginya. Rina setuju, mereka tetap bertarung. Konflik terakhir muncul saat saudara Budi, yang konservatif, datang. Kau biarkan anakmu begini. Ini dosa besar. Pertengkaran hebat. Budi bela Sari. Ini bukan dosa, ini cinta. Saudaranya pergi marah, putus hubungan.
Budi sedih, tapi tegar. Keluarga sejati adalah yang dukung kita. Sari bangga pada ayahnya. Mereka semua belajar bahwa cinta tak kenal batas, tapi masyarakat butuh waktu. Sari dan Rina adopsi anjing, simbol keluarga kecil mereka. Di malam hari, mereka bicara tentang masa depan. Suatu hari, kita bisa punya anak, kata Sari. Rina tersenyum. Ya, suatu hari. Aulia, sekarang pensiun, tulis buku tentang pengalamannya. Dari penolakan ke penerimaan, cerita seorang ibu. Buku itu terbit, banyak dibaca. Ia dapat undangan bicara di Saya dulu takut, tapi sekarang saya paham. Anak saya bahagia, itu yang penting. Penonton campur, ada yang dukung, ada yang benci. Tapi Aulia tak peduli. Ia sudah bayar harga, kehilangan teman, tapi dapat keluarga yang lebih kuat. Di akhir perjalanan, Sari berdiri di balkon apartemen, lihat kota Jakarta yang ramai. Ia ingat malam pertama itu, ciuman yang ubah segalanya. Apakah semua ini worth it, pikirnya? Ya, karena ia sekarang bebas. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar membiarkan cinta seperti ini, atau seharusnya ditekan demi norma masyarakat?